Masuk DPR itu. Shalom saudara-saudara terkasih. Shalom. Apa kabar saudaraku? Luar biasa. Terima kasih datangkan peraturan Yesus yang berkeadilan yang telah diberikan atas kesehatan kepada kita sampai hari ini. Kita mulai balik ini. Mari kita angkat lagu pujian nomor 9. Kasih Cerita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku mengalir di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku mengalir di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kagumi. Yesus, Engkau kagumi. Yesus, Engkau kagumi. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur yang panjatkan kehadirat Tuhan.
kami termasuk dengan Bapak. Orang tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak karena Engkau masih menyertai kami, memberikan kekuatan kepada kami Bapak. Ya Bapak, ini kepada kami untuk ini Bapak, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Dewan Tuhan Bapak di tengah-tengah dari kami ini, mengawali kepada kami pertengahan sampai usainya Bapak. Ya Bapak, begitu juga Bapak lagi mendengarkan sebagian dari firman, kiranya Engkau bukakan pintu hati kami Bapak, dan kami bisa menerima firman-Mu, supaya firman-Mu Bapak bisa beragam di dalam hidup kami. Begitu juga Bapak, hamba yang akan menyampaikan firman-Mu Bapak, Engkau urapi lidah hamba-Mu, supaya setiap hamba yang berbicara adalah itu firman-Mu yang Engkau. Ya Bapak, begitu juga dengan hamba-Mu Bapak yang datang dengan Bapak, kiranya Engkau berkati dia Bapak, Kau berikan rezeki ada Bapak, Kau berikan kesehatan Bapak, dia bisa melayani Tuhan. Terima Bapak, ini adalah sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Punya Tuhan. Haleluya. Pada kesempatan saudara saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian nomor 7 bersama Yesus. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang suka bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus salib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia memenangkan segala raja, segala raja. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang suka bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus salib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan segala raja, segala raja. Segala Tuhan, segala Tuhan. Jemaat bersukacita. Haleluya. Kita angkat nomor lagu nomor 18, bangkit serukan nama Yesus. Kami serukan nama Yesus. Kami maju nyatakan kuasa-Nya.
Sebelum kita teman Tuhan, kita angkat lagu pujian nomor 15. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih dan kemurahan Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan kami boleh datang menghadap Engkau karena berkat-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Engkau memberikan napas kehidupan bagi kami. Engkau memelihara kami, menjagai kami hingga kami boleh ada pagi hari ini untuk mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang terindah bagi kehidupan kami. Kami punya roh yang hidup, kami punya roh yang untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, perlengkapi kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Di nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, tadi saya mendengar agak enak. Tidak enak ya kalau dibanding-bandingkan. Di sini yang suka yang perempuan yang berkhotbah. Hari apa itu? Hari Selasa, hari Minggu, Sabtu ya dari gereja. Mungkin lebih pandai dia menyampaikan firman Tuhan ya. Tapi firman Tuhan tetap berbuah Bapak Ibu. Firman Tuhan ini kita tidak sia-sia, tidak kembali dengan percuma. Saya percaya yang saya sampaikan itu menghasilkan buah. Jika kalian tidak senang mendengar khotbah saya, tapi di dalam hati itu sedikit akan bertumbuh. Bapak Ibu, itu saya tidak merasa kecil hati tadi. Ya, saya kira suka dengan Bapak Ibu katanya. Ya. Tapi baiklah, oleh karena itu karena firman Tuhan dan tugas pelayanan yang saya timbangnya bagi saya tetap saya kerjakan. Ya, saya tetap akan maju terus. Tiap hari Jumat saya akan datang on time-nya. Ayo kita baca kita dulu dari Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Lukas 17 ayat 7 sampai 10.
Amin. 17 ya. Kita berganti membaca ya, Bapak Ibu. Saya membaca terlebih dahulu. Ayat itu mengikuti 17 ayat 7 sampai 10. Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Sudah dapat? Amin. Ya, saya membaca terlebih dahulu. Tuan dan hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membaca atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Ayat Bukankah 1, 2, 3. Bukankah sebenarnya dia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai. Aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Ayat 10. Demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Amin. Ya. Tuhan dan hamba harus tahu Tuhan itu di atas dan hamba itu di bawah. Hamba itu tidak boleh minta penghargaan. Hamba itu tidak boleh lebih tinggi daripada tuannya. Jika dia melakukan pekerjaan yang baik, itu memang tugas yang harus dilakukan. Ya. Dan dia tidak boleh menerima minta reward. Ya. Tapi zaman sekarang beda. Zaman sekarang sangat demokrasi orang. Kalau sudah bekerja bagus, begitu upahnya. Tidak seperti itu pembicaraan kita pagi hari ini. Tuhan itu berbicara tentang Tuhan, ya. Tuhan yang memanggil engkau. Betapa beruntungnya kalau engkau dipanggilnya menjadi hambanya. Ya. Kita tahu memang Tuhan kita itu berbelas kasihan. Kita tahu Tuhan itu baik, luar biasa. Tetapi yang dituntut pada saat ini kamu adalah hamba. Ya. Syukur-syukur kamu sudah masuk dalam rumahnya Tuhan. Syukur-syukur engkau sudah diselamatkan. Dilindungi. Ya. Syukur bagi Tuhan karena engkau sudah terpilih menjadi hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan itu bukan seorang pendeta. Hamba Tuhan itu bukan berbicara tentang seorang pelayan. Hamba Tuhan itu bukan seorang bekerja di rumah Tuhan, di gereja. Bukan. Setiap rumah Tuhan itu adalah hamba Tuhan. Ya, Anda itu ada terpanggil menjadi hamba-hambanya yang wajib melakukan pekerjaan. Ya, ada seorang kesaksian semalam belum tengok di TV. Waktu sebelum COVID-19 tahun 2020 dia kena COVID. Dia berjumpa dengan Tuhan. Dia kasih pesan kepada itu. Kamu ini belum layak masuk kerajaan surga katanya. Ada 3 kriteria supaya engkau masuk kerajaan surga katanya. Sampaikan ini pada semua orang katanya. Kau hanya cuma satu punya kriteria. 1, 2 lagi belum. Perbuatan baik sudah ada padamu. Yang 2 lagi apa Tuhan? Kamu harus bekerja sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang kedua. Ketiga, kamu harus saksikan semua kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan kepadamu. Itu betul-betul yang dialami di Miracle TV, ya, di YouTube. Jadi kebaikan itu belum cukup katanya. Dia salah, oh ya Tuhan, aku memang sudah baik. Saya membela orang-orang yang lemah, dia lakukan, ya. Dia tidak digaji, tapi dia tetap membela orang-orang kecil. Ya, itu di Manado, ya, orang Manado ya. Memang Tuhan saya sudah berjuang untuk orang-orang kecil, berbuat yang baik, tetapi 2 lagi memang belum melakukan pekerjaan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Memang dituntut ya, apa yang ditulis di Alkitab ini harus kita lakukan. Setiap perintah Tuhan Yesus itu wajib bagi setiap pengikutnya untuk melakukannya.
Kalau dikatakan bersaksi, bersaksi. Kalau dikatakan harus mengasihi, harus mengasihi. Itulah ajaran Tuhan Yesus. Kalau dikatakan mengampuni, harus mengampuni. Ya itulah ajaran Tuhan Yesus kita. Harus sesuai dengan sesuai patronnya Tuhan Yesus itu ada dalam diri kita. Ya, jadi harus sama seperti Tuhan Yesus. Mau mengasihi, ya mengasihi. Mau mengampuni, mengampuni. Ya, jadi kita sebenarnya harus kita berikan, kita serahkan kepada Tuhan. Ya, maka itu beruntung kalau kita sudah mendengar firman Tuhan ini. Perbedaan Tuhan dan hamba saya sudah jelaskan bahwa Tuhan itu lebih tinggi derajatnya daripada manusia. Jangan manusia merasa, ya, karena dia punya segala sesuatunya, karena dia mampu melakukan segala sesuatunya, dia merasa tidak perlu Tuhan. Ya, saya inginkan di sini jangan seperti itu, Amang, ya. Walaupun kita bisa hidup, jangan kita menganggap diri kita tidak memerlukan Tuhan. Memang secara alam nyata memang orang yang tidak mampu itu sangat berharap penuh kepada Tuhan. Ya. Misalnya kekurangan makanan, dia hanya berharap kepada Tuhan belas kasihan Tuhan memberikan hari ini. Walaupun begitu, kalau kita punya kekayaan dalam dunia ini, kita pakai harta kita untuk memuliakan Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita, membawa seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dialah Tuhan yang agung dan mulia. Ya, tinggi sekali, kedudukannya tinggi sekali, Bapak. Ya, Tuhan itu sangat besar, tapi dengan hati yang rendah hati kita boleh memuliakan Dia. Ya, di bawah kita diajar merendahkan diri. Kita diajar untuk tetap merendahkan diri di bawah kakinya, karena kebesaran Tuhan. Coba kita lihat dulu panggilan Nabi Elisa, Raja-Raja 17, Raja 19 ayat 19, Pak Lai. 19 ayat 19. Ayat aja. Iya, 19 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Elia pergi dari sana dan mendapati Elia bin Saba yang sedang membayar dengan 12 pasang lembu. Elisa sendiri di belakang pasangan lembu yang ke-12. Ketika melintas di dekatnya, Elisa melemparkan dua kepadanya. Ayat 20, Elisa lalu meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, izinkanlah aku mencium ayahku dan ibuku jauh. Lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, pergilah, lalu kembalilah karena apa yang telah aku perbuat kepadamu. Panggilan ketika Elia menjumpai Elisa sedang bekerja di ladang, membajak sawah. Ya. Izinkanlah aku Tuhan untuk mencium ayah dan ibu. Ya. Dia membaca dan bacanya itu dipotong-potongnya menjadi sorban. Ya, lembunya dibakar dari korban persembahan kepada Tuhan. Ya. Hati Elisa tulus mau mengikuti Tuhan. Dia tinggalkan itu. Dia tinggalkan pekerjaannya. Ya. Dia tinggalkan untuk mengikuti, mau menjadi nabi. Nabi yang terbesar Elia. Kedua ada Elisa. Elisa meminta kepada Nabi Elia, berikanlah 2 rok bagian ini kepadaku.
Waktu Elia naik ke surga, dilepaskannya jubahnya. Dan dia mempunyai kuasa. Dan itu sangat dahsyat. Dan kuasanya Nabi Elisa. Banyak perkara ajaib yang dilakukannya. Sampai dia mati pun, Bapak Ibu, dia mati pun tetap tulang-tulangnya itu punya kuasa. Yang mana buktinya ada di ayat di Raja-Raja ini, bahwa ada orang yang meninggal kena tulang belulangnya Nabi Elisa, bangkit lagi. Itulah kuasa. Orang yang mau dipanggil Tuhan, diberikan Tuhan kuasa tetap, ya, kita tetap mau seorang hamba. Kembali kepada seorang hamba, Bapak Ibu. Hamba itu bekerja menyiapkan makanan hidangan kepada Tuhan. Terlebih dahulu dia persiapkan hidangan kepada Tuhan. Bukan dia makan dulu, ya, bukan dia mau kenyang dulu. Sebelum tuannya makan, dia tidak boleh makan. Itulah hamba. Hamba itu bekerja yang seharusnya yang dia lakukan. Ya. Walaupun dia kelaparan, dia tetap mengerjakan kerjaannya. Berbahagialah hamba yang kedapatan tuannya lagi bekerja. Kalau datang tuannya mudem-mudem santai-santai di jauh, pas murka tuannya akan keluar-keluar. Ya, bisa paksa main hamba itu, dimasukkan ke penjara, masukkan ke api, ya, cepat-cepat di dalam. Ya, tetapi kalau tetap dia bekerja, tuannya datang, sangat senang tuannya. Jadi Bapak Ibu, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya, kita mau menyenangkan diri kita yang hidup dalam dunia ini. Dunia ini tempat sementara ya, tempat orang melalui kehidupannya. Ada yang melaluinya dengan baik, masuk ke surga. Ada yang melaluinya terus sampai ke jurang. Ya, itulah yang masuk ke api neraka. Jadi saya mau sudah terus mengingatkan, surga itu ada, men. Amin. Iya, surga itu ada. Umatnya harus senantiasa memuji dan menyembah. Itulah kesaksian yang kemarin orang sarjana hukum itu. Pekerjaan umat Tuhan di surga adalah hanya menyenangkan hati Tuhan katanya. Hanya menyembah kepada Tuhan. Bukan ada di surga nanti kau bertukang. Walaupun kau insinyur, maupun kau ahli atom, tidak ada kau bekerja di surga Tuhan. Di surga nanti hanya bekerja, kita hanya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan pilih-pilih kalau mau beribadah. Amin. Kalau datang pun ada orang yang peokon solonon. Kalau waktunya beribadah datanglah. Karena di situ waktu engkau diisi kebenaran firman Tuhan, hatimu adalah sebagai pelita yang harus diisi dengan minyak. Amin. Amin. Iya Bapak Ibu, sayang nanti kalau sudah yang persoalan lah di penjara ini, tetapi kita nggak mau beribadah, ya, tidak mau dikuatkan, tidak mau diteguhkan sebagai anak-anak Tuhan yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai Tuhan yang besar, itu dicelitkan mata kita. Ya begitu saudara, kalau punya peokon datang di sini ya, atau yang ada sengit-sengitnya, tetapi firman Tuhan itu tetap iya dan amin. Amin. Ya. Kalau Anda pun ragu benar firman Tuhan ini, tanyakan sama yang oto itu. Ya, seperti saya oto. Amang apa ini artinya? Ya. Saya percaya Tuhan itu yang bijaksana itu akan membisikkan ke telinga saya yang oto itu. Ya. Saya tuh percaya Tuhan itu yang punya roh yang besar akan mengurapi mulut saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan supaya engkau dipuaskan, engkau menerima kebenaran itu.
Ya, bagus kalau kita memang kritis. Ya, bagus. Artinya kita memang rindu dan haus. Ya, rindu haus. Ya. Jadi kalau kita tidak punya kerinduan apa-apa, nah itu yang diragukan. Tidak ada lagi air, tidak ada lagi pengharapan. Ya, mengawang di atas. Tapi kalau masih Anda kritis, menanya, Amang itu salah, dan sama ni Amang, ya saya terima. Ya, sama dia. Ya, jadi Bapak Ibu menjadi hamba itu, Anda beruntung. Kalau Anda diangkat menjadi hamba, dipanggil, Anda yang beruntung. Tetapi kalau Anda sama sekali tidak digubris oleh Tuhan, panggilannya tidak pernah didengar, berarti Anda lah orang yang tidak terhitung bilangan. Ya, Anda itu orang yang tidak terhitung bilangan. Yang dikatakan bukan umat Tuhan, tetapi umat Tuhan itulah yang dikasihi Tuhan, itu yang digembalakan oleh Tuhan. Setiap hari didengar perkataannya. Ya, apa perkataannya? Beridokon jangan manakko. Aksuno hakwan mah. Saya orang manakko, oleh dosa caki do idokon namang ison. Oleh marjanita. Itu yang harus disampaikan. Ya. Memang itu harus dikoreksi, diperbaiki, dikikis. Ya, Bapak Ibu kalau beribadah, ibarat seperti, ya, saya katakan sepatu yang diberikan bulan lumpur, sepatu bot, gapo-gapo sepatu itu, meneteslah air. Sedikit-sedikit gas ada sepatu bisa bersih nggak Bapak Ibu? Sedikit-sedikit air itu menetes, nggak mungkin memang bisa bersih sepatu itu, menetes sedikit. Ya kalau nggak bisa dibrus, ya air sedikit itu pun bisa membersihkan sepatu Bapak Ibu. Demikian juga hati kita. Ya, hati kita yang sudah sangat margapur. Ya, penuh lumpur. Ya, hati kita itu penuh lumpur. Tiap datang kita beribadah, memuji Tuhan, jangan hanya khotbah. Pujian dan penyembahan Anda pun itu bisa membersihkan. Ya, terlebih firman Tuhan. Ya, pujian itu pun bisa membersihkan hati kita. Ya, makanya pujian itu harus dinaikkan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Pujian dan penyembahan kita itu untuk Tuhan, bukan untuk saya atau bukan untuk pemimpin pujian. Ya saya katakan, saya hanya WR di gereja, kan kasih khotbah. Tapi saya katakan, jangan Anda lalui ibadah yang singkat ini. Bah, ibadah cuma 2 jam di gereja, Bapak Ibu. Dan firman itu udah 2 jam. Memimpin pujian hanya setengah jam saya. Ya, dalam memimpin pujian pun Anda hanya memuliakan Tuhan, lawatan Tuhan tercurah, hati kita pun bersih. Ya, ada terjadi pertobatan melalui pujian dan penyembahan. Bukan hanya melalui khotbah. Ya, bukan hanya melalui khotbah orang bisa diubahkan. Melalui pujian penyembahan pun dia merasakan hadirat Tuhan. Ya. Jadi kalau masalah berkhotbah itu Bapak Ibu, bukan masalah cabu dan enaknya orang berkata-kata. Enggak. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata 2 untuk saudara dan untuk saya. Ya, ini firman ini untuk saya juga, supaya saya melayani tidak minta reward daripada Tuhan. Saya mau menjadi hamba yang setia. Ya, saya pun berharap di sini adalah anak Tuhan, hamba Tuhan yang setia. Saya katakan kemarin itu 2 minggu yang lalu 13 orang yang beribadah. Jadi 13 orang ini kalau punya 5 anak, yang 1 orang daftar gue. Firman Tuhan yang disampaikan dari orang tuanya
mempunyai tekad, aku ingin hidup kudus di hadapan Tuhan, dan anak-anakku pun ikut kudus di hadapan Tuhan. 5 orang kali 5, 13 berapa? Berapa? 5 kali 13? 65. Ya, 5 kali 3, 5, 1, 65. Ya, 65 orang. Bah, saya katakan kalau satu orang, satu jiwa, ya, satu jadi kapolres, satu jadi bupati, satu jadi jaksa, sudah menguasai lagu sel, saya katakan. Mau gitu anak Anda 5 orang jadi semua? Nah, misalnya satu ada yang menjadi akpol, misalnya ya akpol, jadi kapolres, ya, sangat tangga kan? Anak itu jadi, ya. Tapi kalaupun anak kita hanya biasa-biasa saja, ajarlah kebenaran firman Tuhan. Asal main manual juga, ya, itu sangat kebanggaan. Asalnya dia jangan terjerat narkoba, itu kebanggaan. Asalnya dia jangan jatuh ke dalam dosa yang apa, itu adalah kebanggaan. Dia hidup benar, dia hidup memberangkatkan Tuhan, makan dan minumnya dipelihara oleh Tuhan. Dia sudah percaya Tuhan, itulah kebanggaan. Marparkui sudah, ya. Yang besar pun dimuliakan, yang kecil pun dimuliakan. Iya Bapak Ibu ya. Saya katakan kemarin saya kecil hati 13 orang pun asal marparkui sudah mulia bagi Tuhan. Aku mendapat bagian. Ya. Saya tidak mengharapkan apa-apa dari situ. Ya. Saya tidak mengharapkan apa-apa. Saya hanya mau melayani jiwa-jiwa yang mau, yang haus, ya. Andalah hamba-hamba Tuhan. Saya memandang kalian adalah hamba Tuhan, bukan seperti kita yang berbaju toga itu hamba Tuhan, bukan. Tetapi kalau dia menyerahkan hatinya kepada Tuhan, melayani Tuhan, sepanjang hidupnya memuji Tuhan, itulah hamba Tuhan. Amin. Nah, itu hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan seorang pendeta. Ya, itu jelas dikatakan di Alkitab. Hamba Tuhan itu adalah engkau yang menyerahkan hatimu kepada Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, memuliakan Tuhan, menguduskan namanya. Itulah hamba Tuhan. Ya, Anda harus menangkan jiwa sendiri. Ya, tidak ada yang menolong. Kembali lagi saksian Miracle TV itu. Anda yang menyelamatkan dirimu. Sudah di ujung maut antara hidup dan mati. Dia minta berdoa sama pendetanya. Ya, Tuhan sudah bisikan, engkau sudah di ujung. Ya, malaikat maut sudah mau datang, kata. Tapi engkaulah yang menyelamatkan dirimu. Ya. Kitalah yang menyelamatkan diri kita. Firman Tuhan sudah sampai. Tinggal kita mau bertindak apa tidak. Ya, kalau kita tidak bertindak, kita tidak raih itu. Ya, misalnya kita lihat itu buah mangga, sangat enak sekali buah mangga itu. Aku ingin makan Tuhan, aku mau makan buah mangga itu enak sekali. Tapi kalau tidak bertindak kita ambil, bisa nggak dapat. Misalnya sudah letaklah di piring, aku mau makan buah mangga itu. Itu tidak ambil buah mangga itu, tidak kupas, tidak masuk ke mulut kita. Bisa nggak kita nikmati buah mangga itu? Tidak bisa. Jadi harus perlu tindakan, amin. Iya, tindakan itu Amang Inang ya. Kita harus bertindak dengan iman kita. Aku Tuhan, aku menjadi hamba-Mu. Aku tidak mau dikalahkan narkoba. Aku tidak mau dikalahkan si iblis. Aku tidak mau dikalahkan oleh dunia ini. Wah, lebih dahsyat lagi ya. Ya. Coba kita baca dulu 1 Korintus 15 ayat 58. Sama-sama kita bacakan.
Korintus 15 ayat 58. Harus kenapa? Karena itu Sama-sama kita bacakan ya. Dan dapat amin. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, daripayamu tidak sia-sia. Amin. Amin. Sekali lagi saya bacakan. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dengan pekerjaan Tuhan. Ya. Semua anak-anak Tuhan sudah diberikan amanat agung. Amin. Amin. Pergilah, ajarkanlah mereka yang tidak mengenal Tuhan, ya, pada kawan-kawanmu. Walaupun ya kita bukan sekolah Alkitab, bagaimana orang mengenal Tuhan, bagaimana orang penasaran kepada Tuhan kita. Itu dia dari sikap kita bisa dilihat. Mereka penasaran kenapa orang Kristen itu sangat baik. Satu, kenapa sangat murah tersenyum? Kenapa wajahnya ceria selalu? Ya penasaran orang. Ya, bertanya dia. Didekatinya kita, dilihatnya, diteropongnya kehidupan kita. Oh iya, tulus hatinya mengikut Tuhan. Siapa Tuhanmu? Tuhan Yesus, tinggal gampang dia katakan. Tuhan Yesus Tuhanku. Jadi dia yang memberikan hati aku cerah selalu sehingga aku ya riang wajahku. Gampang jadi orang melihat. Karena kehidupan kita benar-benar kehidupan yang memuliakan Tuhan. Diteropong pun dia penasaran, dia dekati kita untuk melihat kehidupan kita. Ya, seperti itu. Suka dia memuji Tuhan. Saya mau ngasih rahasia kepada saudara dalam kehidupan ini. Jika pocot rohamu, ya berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan. Mau pujian HKBP, oke. Mau pujian Pentakosta, oke. Ya, tetap engkau memuji Tuhan, berdoa. Supaya plong. Ya. Saya katakan Tuhan itu mau mengangkat bebanmu, mau menyelesaikan. Ada masalah, kata si Gus Dur. Ada dua masalah. Satu masalah yang dapat diselesaikan. Kedua, masalah yang tidak terselesaikan, jadi tidak dapat diselesaikan. Jadi kalau masalah yang dapat diselesaikan ini santai aja, taunya nanti akan dapat diselesaikan kan? Kerjakanlah. Yang tidak dapat diselesaikan, biarkan saja, abaikan saja, angkat kepada Tuhan. Masalah yang tidak terselesaikan itu, ya biarkan saja, namanya tidak bisa kita selesaikan, biarlah Tuhan yang mengerjakannya. Amin. Tidak, bikin waktu kepada Tuhan terhadap masalah yang tidak selesaikan. Jadi Bapak Ibu, pekerjaan kita dalam dunia ini tetap bekerjalah semampumu. Apapun masalahmu itu semua bisa diselesaikan. Amin. Amin. Ya, kalau kita pikir-pikirkan masalah itu, aduh sakit. Pecah pembuluh darah ini, stroke. Apa gunanya? Mulai stroke dan boy ke parejo. Kalau nanti digotong, menyusahkan orang. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya pun kayak gitu ya, saya dalam kehidupan saya, aku ini punya darah tinggi
Tensi saya tinggi. Setiap ada masalah saya tidak pikirkan. Ya, karena itulah prinsip saya. Kalau yang nggak berat saya serahkan sama Tuhan. Kalau yang bisa saya kerjakan masalah itu saya lakukan. Jadi saya mengalir aja hidup saya. Ya, percaya kepada Tuhan seperti ini Bapak Ibu. Gunakan kepercayaanmu. Jangan bodoh. Ya, Tuhan kita itu tahu, Tuhan kita itu hidup. Ya, kalau ada masalahmu dia mendengar. Nggak kurang panjang tangan Tuhan mau menolong saudara. Dan telinganya tak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kita dan dia adalah segala dosa-dosa kita. Ya, kadang-kadang kita enggan datang kepada Tuhan karena malu, dosaku banyak. Gak usah malu, datang aja sama Tuhan. Ya, Dia mau menolong, Dia mau mendengarkan asal kita mau mengakui. Ya, itu ajarnya Tuhan kita. Tuhan kita itu Tuhan Yesus sudah mati. Ya, apa yang nggak mau dikorbankannya? Darahnya sudah tercurah. Masalah kelemahan dagingmu dia sudah tahu. Memang dia sudah tahu. Dia itu manusia, nggak pernah alami jadi manusia. Lapar pun tidak pernah. Jadi sampaikan saja kepada Tuhan. Ya, dialah sahabat kita. Ya, walaupun dia Tuhan, dia tidak Tuhan yang bengis. Dia menjadikan kita sahabat. Ya, itu tetaplah kita mau bekerja, kerjakanlah bagianmu. Ya. Jadi kita sudah tahu ya Bapak Ibu, Tuhan dan hamba itu sangat beda kehidupannya. Ya, hendaklah kita menyembah Dia. Ya, kalau Tuhan mengatakan Tuhan benci pada orang yang tinggi hati. Ya, kalau Dia suka dengan orang yang tinggi hati, si Lucifer itu tetap di surga. Ya, dan Bapak Ibu tahu, si Lucifer itu karena tinggi hati makanya dicampakkan. Ya, asalnya kita mau merendahkan diri kepada Tuhan, akuilah segala dosa kita kepada Tuhan. Nah, oleh dosa-dosa kita di sungguh yang lama, sama waktu hari itu minggu, mau menderita. Ya, walaupun posisi perkataan Tuhan menginang itu Tuhan yang akan bekerja. Ya, Amin. setiap kegiatan kita, setiap dosa kita itu jangan malu-malu lah. Katakan aja sama Tuhan, Tuhan aku sudah berdosa begini. Biar aku tetap menjadi hambamu. Ya, ya Bapak Ibu, tetap kita menjadi hamba Tuhan. Amin. Amin. Sudah jelas pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, biarlah Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih dan kemurahan-Mu, Engkau Allah yang baik. Tuhan, Engkau sudah memanggil kami Tuhan. Biarlah kami tetap teguh dalam panggilan-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu kami orang berdosa Tuhan. Kami tahu kami orang lemah Tuhan dalam dunia ini. Tetapi ampunilah segala kelemahan kami, supaya kami tetap menjadi umat-Mu, umat tebusan-Mu Tuhan yang Tuhan gembalakan. Dan Tuhan melawat kami pada setiap hari. Tuhan tolong kami Tuhan, supaya kami bisa melalui hari-hari kami yang di penjara ini Tuhan. Berikan kami sukacita damai sejahtera daripada Tuhan turun dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sungguh luar biasa firman Tuhan sampai dalam banyak. Semoga firman Tuhan ini untuk bertumbuh bagi kita semua. Mari kita bagi pujian. Semua bila tidak menyenangkan. Tuhan, ku
bersatu dalam doa. Kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami dimulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan kedua belakang kita daripada Tuhan. Turunlah kiranya kasih karunia Allah, penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus, beserta kuat kuasa Roh Kudus akan menopang, melindungi, memberkati setiap kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu. Sama-sama kita katakan, Amin. Shalom. Halo.